Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Arisubarka, NPM 1194042 D4 Teknik Informatika dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter yang ke-9, yaitu Fast Again Using Conditional Gun pada mata kuliah kecerdasan buatan AI. Nah, langsung saja di sini terdapat penjelasannya, yaitu tentang G-Guns atau Conditional Guns adalah perpanjangan dari model gun. Mereka memungkinkan pembuatan gambar yang memiliki kondisi atau atribut tertentu dan terbukti lebih baik daripada vanilla gun sebagai hasilnya. Dalam bab ini kami akan menerapkan G-Gun yang setelah dilatih dapat melakukan wajah otomatis penuaan. Jaringan G-Gun yang akan kami implementasikan pertama kali diperkenalkan oleh Grigory Antipov, Mos Bockurs, dan Jean-Louis Duguay dalam makalah berjudul Fast Again with Conditional Generative Adversarial Network, yang dapat dilihat pada link berikut ini. Kita coba buka. Kalau nah di sini ini kalahnya seperti ini. Isinya ini referensinya ya seperti itu. Lalu selanjutnya ada introduction scene for Fast Again. Nah, mestinya sejauh ini kami telah menerapkan jaringan GAN yang berbeda untuk penggunaan yang berbeda kasus. GAN bersyarat memperluas gagasan GAN vanilla dan memungkinkan kami untuk mengontrol output dari jaringan generator. Penuaan wajah adalah tentang mengubah usia wajah seseorang tanpa mengubah identitasnya di sebagai besar model lain, termasuk GAN. Penampilan atau identitas seseorang adalah hilang 50% karena ekspresi wajah dan aksesoris wajah seperti kacamata hitam atau janggut tidak diperhitungkan. Usia G-Gun mempertimbangkan semua atribut ini. Pada bagian ini kita akan mengeksplorasi G-Gun untuk penuaan wajah. Lalu selanjutnya ada understanding G-Gun. G-Gun adalah jenis gun yang dikondisikan pada beberapa informasi tambahan. Kami memasukkan informasi tambahan ke generator sebagai lapisan input tambahan. Di vanilla gun tidak ada kontrol atas kategori yang dihasilkan gambar-gambar. Ketika kita menambahkan kondisi Y ke generator, kita dapat menghasilkan gambar kategori tertentu menggunakan Y yang mungkin berupa data apapun seperti A label kelas atau data integer. Vanilla gun hanya dapat mempelajari satu kategori, dan itu sangat sulit untuk merancang gun. Untuk beberapa kategori, sebuah G-Gun namun dapat digunakan untuk menghasilkan model multimodal dengan kondisi untuk kategori yang berbeda. Nah, itu, dan ini seperti diagramnya. Ya, langsung saja kita ke ini ada particle application of against G-Guns. Sintesis usia dan perkembangan usia memiliki banyak industri dan konsumen aplikasi. Yang pertama ada cross agent face recognition atau pengenalan wajah lintas usia. Ini dapat dimasukkan ke dalam keamanan aplikasi seperti membuka kunci perangkat seluler atau membuka kunci desktop. Lalu yang kedua ada Finding Lost Children
atau menemukan anak yang hilang. Ini adalah aplikasi menarik dari Exigen. Seiring bertambahnya usia anak, fitur wajah mereka berubah dan menjadi jauh lebih sulit untuk mengidentifikasi mereka. Exigen dapat mensimulasikan wajah seseorang pada usia tertentu. Lalu ada entertainment atau hiburan. Misalnya dalam aplikasi seluler untuk menampilkan dan berbagi foto teman pada usia tertentu. Lalu yang keempat ada visual effect in movie atau efek visual dalam film. Ini adalah proses yang membosankan dan panjang untuk secara manual mensimulasi wajah seseorang ketika mereka lebih tua. Usia Shigen dapat mempercepat proses ini dan mengurangi biaya pembuatan dan simulasi wajah. Nah, kesimpulannya itu dalam bab ini kami diperkenalkan ke generatif bersyarat usia jaringan bermusuhan atau Exigens. Kami kemudian mempelajari arsitektur usia Shigen atau Exigens. Setelah itu kami belajar cara mengatur proyek kami dan melihat implementasi keras Exigen. Kemudian kami melatih Exigens pada kumpulan data yang dipotong wiki dan melewati ketiga tahap Exigens jaringan. Akibatnya kami membahas aplikasi praktik Exigens. Lalu untuk source kodenya atau codingannya kita bisa lihat di GitHub. Di sini, nah ini kita buka, lalu kita lihat. Nah ini bisa dari sini bisa di clone atau langsung download saja. Di sini saya sudah mendownloadnya. Nah ini ada beberapa codingannya tentang Gans. Ada chapter 2, ada chapter 3, lalu di sini juga ada ini juga sama. Yang penting itu kita harus menginstal ini requirement.txt nya, yaitu dengan membuat pip install minr requirement .txt. Nah ini bisa kita jalankan. Error, mungkin kita bisa mencobanya cls operasi cd ini nih. Kita copy ini, oke, terus yang tadi kita copy saja ya, install dan x copy. Ini package yang harus kita ini, file and file directories. Oh, berarti kita harus mengitu apa yang ini. Kita harus masuk ke salah satunya. Apa berarti masuk ke chapter 02. Nah ini baru kita bisa coba.
udah bisa berhasil di jalan ya. Tapi mungkin ini bakalan memakan banyak waktu karena ini banyak yang harus kita install, ada 70 yang harus kita install. Mungkin demikian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.